Nona Ning pun berterima kasih atas bantuan Cuyun. Jika bukan karena Cuyun yang menyelamatkannya dari restoran tersebut, ia khawatir ia sudah tidak ada lagi di dunia ini. Direspon oleh Cuyun, ia tidak akan membantu orang lain tanpa alasan. Nona Ning harusnya berterima kasih pada dirinya sendiri atas kebaikan dan ketekunan dari Nona Ning itu sendiri. Dikatakan oleh Nona Ning selanjutnya ia akan hidup untuk dirinya sendiri. Cuyun juga mengatakan sudah saatnya berangkat ke alam roh kematian. Semoga perjalanan ini akan sangat bermanfaat. Sementara itu terlihat para murid sedang membicarakan. Apakah menurut mereka kali ini mereka pergi ke alam roh kematian, harta karun apa yang bisa mereka dapatkan? Salah satu dari mereka pun mengatakan bisa bertahan hidup di sana juga sudah bagus. Tidak lama Cuyun muncul di sana, ia pun menyapa semuanya dan mengatakan sekarang kita akan berangkat ke alam roh kematian. Cuyun berharap mereka bisa percaya pada kekuatan tim Ding Xiang dan juga mengikuti instruksi. Salah satu tetua pun mengatakan sudah saatnya mereka akan segera pergi ke alam roh kematian. Ia pun menyuruh semuanya untuk bersiap dengan baik. Lalu kemudian tetua itu membuat segel tangan. Terlihatlah keluar portal menuju alam roh kematian. Terlihat portal tersebut pun membentuk formasi yang akan membawa Cuyun dan yang lainnya ke alam roh kematian. Ketika itu Cuyun berharap bahwa semuanya akan baik-baik saja. Setelah itu akhirnya Cuyun dan tim berjalan di alam roh kematian. Terlihat salah satu murid nampaknya menjadi ketakutan. Ia pun menanyakan, inikah alam roh kematian? Ia pun melihat kabut yang aneh dan menjadi ketakutan. Akan tetapi salah satu ketua bilang, tidak ada cara untuk mengatasi hal ini yakni kabut tersebut. Dan mereka akan menginap maksimal 3 hari. Kalau tidak, kabut abu-abu itu akan menyerang jiwa dan menghabisi para murid. Salah satu murid pun merespon, jika 3 hari, apakah mereka bisa mengambil banyak harta? Dijelaskan oleh tetua itu bahwa alam roh kematian ini sangatlah luas. Hanya untuk menggapai gua tulang putih di Gunung Tengkorak, bahkan butuh waktu 3 hari. Dan ini adalah perjalanan pulang pergi selama 6 hari. Mendengar hal itu, murid yang ketakutan menanyakan, apa yang mereka lakukan di sini? Lalu kemudian Cuyun pun memberikan semacam bendera kepada para murid. Ternyata itu adalah formasi. Dijelaskan oleh Cuyun, dengan formasi matahari terik ini, mereka bisa tinggal di alam roh kematian ini untuk waktu yang lama. Direspon oleh Nona Ding. Tidak heran Cuyun punya keberanian untuk datang ke sini, dikarenakan datang dengan persiapan. Cuyun juga memberikan 2 benda kepada Nona Ning dan juga Nona Ding. Nona Ding menanyakan untuk apa bendera ini. Dikatakan oleh Cuyun, setelah bertemu musuh yang kuat, Nona Ning bisa mengaktifkan piringan formasi untuk membentuk perisai matahari untuk melindungi Nona Ding, yakni dari kerusakan. Adapun syal untuk Nona Ning dapat memanfaatkan formasi matahari terik untuk meledakkan musuh. Tak seorang pun di bawah Martial Emperor bisa menghentikannya. Para murid yang melihat itu mereka tahu itu adalah senjata kaisar yang kuat. Dengan 2 harta ini, tidak hanya tulang jiwa abu-abu putih dan hijau kelas 3, tetapi juga mungkin bisa mendapatkan tulang jiwa biru merah dan juga ungu. Jika sedang beruntung, tulang jiwa perak emas dan 7 warna kelas 3 juga bisa didapatkan. Mendengar hal itu dikatakan oleh murid lainnya, bahkan 4 Supreme Emperor umat manusia juga hanya memiliki tulang jiwa emas yang setara dengan senjata kaisar. Dan hanya kaisar surgawi reinkarnasi yang memiliki 1 set lengkap tulang jiwa 7 warna. Di sisi lain disampaikan oleh Cuyun, alam roh kematian adalah dunia yang berbahaya. Untuk memastikan keselamatan, ia pun harus mengintai ke depan dan menyuruh tetua dan para murid agar mengikuti tanda yang Cuyun tinggalkan. Hingga akhirnya Cuyun pergi ke depan untuk mengintai. Di jalan ia mengetahui pasti ada sesuatu yang ia butuhkan di gua tulang putih di Gunung Tengkorak. Dan Cuyun pun hampir sampai di gua tersebut.
Terlihat ada dua tengkorak yang mencegat Cuyun, namun Cuyun langsung menggunakan kekuatan pedangnya untuk menyerang dua tengkorak itu. Setelah menghancurkannya, Cuyun mengetahui kerangka tingkat rendah ini benar-benar tidak memiliki tulang jiwa. Ia pun terus maju ke depan dan menghancurkan tengkorak yang menghalangi sampai 100 tengkorak. Tapi tidak ada satupun tulang jiwa yang berhasil didapatkan. Cuyun berpikir seharusnya tulang jiwa tidak terlalu langka. Kalau benar langka, maka para murid akademi tidak akan mendapatkan apapun. Tapi akhirnya Cuyun sampai di Gunung Tengkorak. Ia pun melihat sebuah tengkorak yang besar di hadapannya. Cuyun berharap semoga bisa menemukan sesuatu di gulang tulang putih. Sementara di dalam gua ada semacam tengkorak yang bereaksi dengan kedatangan Cuyun. Setelah di dalam, Cuyun mengetahui suhu di sini sudah sangat rendah, dapat langsung membekukan orang di ranah Yin Yang. Untungnya saja Cuyun memiliki api nirvana dan tidak takut dingin. Terlihat Cuyun membuka petanya dan mengatakan seharusnya di sini, dan benar saja ia pun bertemu dengan seorang tengkorak yang memakai pedang. Cuyun langsung menyerangnya, tapi ternyata pedangnya bahkan hanya bisa membuat sedikit goresan. Kemudian terjadilah pertarungan di antara Cuyun dan tengkorak tersebut. Ditambah lagi Cuyun mengetahui bagaimanapun juga tengkorak itu hanyalah kerangka tanpa pengalaman bertempur. Setelah berhasil mengalahkannya, ternyata tidak ada tulang jiwa. Tapi sekarang Cuyun sudah berada di Gunung Harta. Seharusnya ia akan mendapat sesuatu. Ia pun terus berjalan ke depan, masuk ke sebuah ruangan. Di tempat tersebut Cuyun jelas merasakan tekanan yang kuat. Cuyun menduga pasti ada semacam bahaya yang menantinya. Ia pun pasti akan menghadapinya. Hanya dengan begitulah bisa mendapatkan hasil maksimal. Namun ternyata ada tengkorak yang mengikuti Cuyun dari belakang. Dan tengkorak itu pun muncul dari tanah seperti orang yang bangkit dari kuburnya. Para tengkorak tersebut terlihat mengepung Cuyun. Sedangkan Cuyun penasaran setelah menghabisi kerangka-kerangka ini, apakah mungkin juga tidak akan bisa mendapatkan satupun tulang jiwa. Hingga akhirnya Cuyun pun melawan para tengkorak tersebut. Ketika sedang bertarung melawan para tengkorak, Cuyun melihat kerangka cermin nirvana. Ia pun langsung mengeluarkan teknik penguatan tubuh pembantaian kehidupan, yakni tahap kelima tubuh azur mistik. Hingga pada akhirnya Cuyun berhasil meningkatkan kekuatan otot hingga 5 kali lipat, yakni secara instan. Dengan kekuatan 5 kali lipat, kekuatan hancur Cuyun juga akan menjadi 5 kali lebih besar. Lalu kemudian Cuyun langsung melancarkan serangannya kepada para tengkorak tersebut, bahkan menyerang dengan teknik pusaran seperti angin puting beliung. Setelah hal itu, Cuyun mengatakan jika bukan karena meridian dan dantiannya dengan pemurnian energi ungu 30.000 mil, setelah berkembang dengan sangat besar, mungkin hanya butuh beberapa kali pukulan saja untuk menghancurkan. Namun takutnya ia akan kehabisan energinya dan terluka parah. Terlihat Cuyun nampaknya kelelahan. Ia pun tahu menghabisi begitu banyak prajurit kerangka, sudah saatnya baginya untuk mendapatkan tulang jiwa. Yang pada akhirnya tulang jiwa pun muncul di hadapan Cuyun. Cuyun langsung mengambilnya. Dia tidak menyangka tulang jiwa pertama adalah tulang jiwa hijau kelas 3. Namun ketika melihat ke bawah, Cuyun melihat tampaknya itu adalah semacam formasi rahasia. Formasi itu berbentuk bintang. Ditambah lagi kata Cuyun, hanya sendirian pada dasarnya tidak akan mendapatkan banyak tulang jiwa. Kalau mendapatkan banyak, 4 Supreme Emperor bagaimana mungkin hanya memiliki tulang jiwa emas. Cuyun baru saja mendapatkan 1 tulang jiwa dan langsung menemukan formasi rahasia. Cuyun bertanya-tanya apakah ada hubungan antara keduanya. Terlihat Cuyun menggambar formasi rahasia tersebut. Cuyun jelas mengetahui untuk membuka rahasianya, ia pun harus masuk ke dalam formasi ini.
Oke guys, itu adalah dari lanjutan alur cerita Dong Hua Spirit Souls of Right part ke 138-nya di season 4 kali ini. Untuk pas selanjutnya kami update seperti biasa. Begitu episode barunya sudah muncul, oke? Selamat menjalankan ibadah puasa buat kalian dan juga admin. Jangan bolong-bolong juga, oke? Terima kasih buat kalian yang menonton sampai detik ini dan selalu mensupport channel admin. Sehat-sehat buat kalian semua. Dan jangan lupa di subscribe agar kalian tidak ketinggalan setiap notif berikutnya. Loncengnya juga dipencet, oke? Agar kalian tidak ketinggalan setiap video baru lainnya. Dan sampai jumpa kembali di video selanjutnya. See you next time and bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.